nonton Brownies, Bu Ayu. Orang nungguin di sini lu malah nggak ada otaknya emang nih anak. Pak Haji, sehat Pak Haji. Sehat Pak Haji. Dia sambut meriah, Billy sambutnya dia nyelonong ke sana. Iya, ketemu kangen Oma, udah lama nggak ke Brownies. Iya tuh, lihat nenek-nenek lu semua pada di situ. Jadi, Billy, kalau Brownies itu memang benar buat semua umur. Iya. Jadi yang usianya teenage 20-an, 30-an, nah ini yang memang usia lanjut di sini. Udah ada tempat-tempatnya ya. Udah ada tempat-tempatnya. Iya. Tapi jangan sembarangan dari semua penonton. Ini yang paling muda. Ini muda batuk sama demam. Ada Billy, ada artikel yang mau aku tanyakan sama Billy. Apa artikelnya? Silakan. Billy Saputra tak tahu Mpo Alpa idap kanker sebelum meninggal dunia. Oke. Emang selama ini Billy tuh nggak tahu. Sakitnya berapa lama juga nggak tahu. Tapi tahu-tahu tuh setelah 4 bulan sebelum meninggal. Jadi katanya dia sakitnya dari mana? dari Mpo Alpa sendiri. Oh, karena mungkin nggak ketemu-ketemu kali. Iya, nggak pernah ketemu. Saya kira pas ketemu baru dia ngomong kan. Biasa Po Alpa tuh gitu kan. Iya. Oke, terus apa yang dia omongin sama Po Alpa pada saat itu? Jadi waktu aku syuting sama acara aku sama Anwar. Ya. Anwar lagi apa namanya off. Ya. Gantiin Po Alpa. Terus tiba-tiba di dalam mobil Po Alpa masuk tuh. Po Alpa bilang katanya, "Bang, aku pengen cerita tapi yang tahu nih cuma Irfan sama Arafi doang nih." Dia buka tuh wignya, palanya botak, aku kaget gitu. Oke. Terus baru bilang dia, "Aku lagi sakit." Katanya sakit yang ya yang kalian semua pada tahu gitu. Oke. Jadi di situ sebenarnya Billy nggak ada curiga karena Po Alpa pada saat itu Nggak tahu. full maksimal aja kan, bercandanya kan. Iya nggak tahu sama sekali karena kan memang Po Alpa tuh orangnya rame, seru, nggak kelihatan kalau dia lagi sakit gitu. Oke. Nah, jadi emang selama ini kalau ngelihat Po Alpa mungkin di TV atau Billy nggak ngerasa ini kayaknya ada yang aneh. Nggak sama sekali. Nggak ya kan dia ceria banget kan. Nggak tahu sama sekali karena waktu itu Po Alpa udah bilang, "Bang Billy, gue pengen ke rumah, pengen ngambil barang-barang," karena kan Billy juga janji kan, karena Idung mau gitu bareng-bareng Billy. Ya udah datang nggak pernah datang Oma. Tapi kalau misalkan dia datang pun pasti cerita gitu. Okay. Kalau dia kondisi seperti apa. Karena memang nggak datang, nggak ketemu-temu. Taunya pas lagi syuting aja 4 bulan lalu itu. Oke. Rencananya mau mengambil apa? Mau ambil barang apa dia? Barang apa dia? Oh, kayak sepatu, baju, gitu-gitu, celana buat Idung. Ada wig, ukuran. gitu-gitu. Ukuran. Terakhir tuh sebelum meninggal tuh pas Billy ketemu tuh kan dia dibuka tuh wignya. Bang Billy punya nggak wignya yoga gitu? Kayak ada deh Po, kalau nggak salah Billy beres-beres gitu. Nanti ke rumah ya, nggak ke rumah. Oh. Oke. Karena memang Po Alpa ya secara kondisi harus punya banyak waktu istirahat. Jadi kayaknya dia sebenarnya hatinya mah pengen kesana gitu ya. Tapi dari Billy sendiri nih, kapan terakhir kali? Berarti komunikasi terakhir itu di 4 bulan yang lalu. Seminggu atau 2 minggu lalu sebelum dia meninggal. Oke. Jadi ceritanya dia tiba-tiba WhatsApp, "Bang Billy lagi di parkiran RSPP." Billy kan nggak tahu RSPP itu apa. Billy bilang nggak lagi di parkiran. Oh ternyata Po Alpa di RSPP lagi dirawat. Billy nggak tahu kalau dia dirawat. Oke. Gitu. Terus Billy bilang nggak lagi di parkiran. Oh soalnya Idung lihat gitu. Oh enggak Billy bilang gitu. Oh dan terus lu nggak Nggak kalau dia dirawat. Oke. Nggak tahu. Tapi gini, kalau menurut Billy nih ya, 3 kata yang menggambarkan seorang Po Alpa di mata Billy itu apa? 3 kata. Tulus apa adanya, terus rame, seru gitu lah. Terus tulus, rame, seru gitu ya. Oke. Nah mungkin Billy, kemarin kita juga lihat Billy bagaimana mengantarkan Po Alpa sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir ya. Sebelum kita ngobrol lagi, aku punya tayangannya lagi. Ini dia. Oke. Seberat apa hatinya Billy pas ada di momen itu? Sedih ya, pasti kita sedih ditinggalkan orang-orang yang menurut kita tuh kita care sama tuh orang, sayang. Apalagi Billy lihat Po Alpa tuh care, sayang gitu loh sama Billy, tulus. Jadi ketika peninggalan Po Alpa ngerasa ya sedih Oma, ngerasa kehilangan.
gitu sih. Oke. Jadi berasa banget gitu ya? Iya, karena kan memang ya dia pernah ngobrol, pernah cerita, pernah bercanda setiap hari. Waktu itu kan di acara Ofra Vanjapa waktu itu kan sering ngobrol juga, sering ketemu setiap hari gitu sih Oma. Tapi kebaikan apa yang paling Billy inget banget dari Po Alpa yang pernah dia lakukan untuk Billy? Kalau kategori kebaikan itu kan bukan segala sesuatu itu kan memberi kan Oma. Ya. Jadi kadang kalau Po Alpa ke rumah dia tuh cepet, Po Alpa kesini, Po Alpa mau ikut gak acara ini? Padahal Billy aja pengen ngajak Po Alpa gitu. Waktu itu kan pernah diundang dia di suatu daerah gitu, pengen ngajak Po Alpa aja karena kan Po Alpa seru, Po Alpa langsung cepet jalan, gitu-gitu aja sih. Jadi maksudnya Billy sebenarnya mah panitia mah ngundangnya Billy doang, tapi Billy malah bawa Po Alpa gitu, pengen bagi rezeki tapi biar seru aja ikutan deh kerja bareng gitu ya. Gitu-gitu aja. Oke, jadi sesayang itu sebenarnya Billy sama Po Alpa. Nah, kenangan yang paling berkesan sama Po Alpa itu saat kerja di mana atau apa? Iya nggak bisa dilupain gitu kenangan. Waktu itu ke rumah. Jadi waktu ke rumah dia banyak cerita sampai dia nangis. Dia nangis cerita ya tentang kehidupan dia dari dulu sampai saat itu. Waktu itu dia cerita banyak cerita lah, Oma, nangis, sedih, gitu-gitu aja sih. Bill, ngelihat perjuangan Po Alpa ini kan semua orang tahu Po Alpa berawal dari yang kita kenal tuh dari viral dalam sebuah video sampai akhirnya dia muncul di acara televisi, bagus performanya, dan terus dikasih kepercayaan punya program sampai kemarin ini. Kalau ngelihat perjuangannya Po Alpa untuk mengangkat levelnya lebih tinggi lagi, ya perjuangannya juga. Kalau Billy sendiri gimana sih, Bill? Ya salah satu menurut Billy, kiblat Billy Po Alpa gitu. Apalagi kan memang kelihatan dari kehidupan Po Alpa tuh seperti kayak almarhum Yoga, Oma. Iya. Dari susah gitu kan, terus juga punya talent. Kemudian ketika dikasih kesempatan sama pihak televisi sampai akhirnya dia sukses di dunia entertain dan dikenal banyak orang. Terus juga hatinya baik sama siapapun juga dia. Oma dan teman-teman juga merasakan seperti apa sosok Po Alpa gitu sih. Ya sangat-sangat menginspirasi lah buat Billy gitu. Kalau Po Alpa itu orang yang jujur. Dia tuh ya ceplos-ceplosnya dia itu ya suasana hati di hari itu lagi girang ya dia girang, lagi kesel dia kesel ya. Jadi dia selalu bekerja dalam situasi yang jujur, tapi marahnya dia tetap jadi kelucu ya. Nggak ada yang pernah ngerasa baper gitu. Tapi Po Alpa itu ya mungkin semua atau teman-teman yang bekerja sama itu pasti bisa merasakan ketulusan seorang Po Alpa ketika berteman, bersama gitu ya. Dalam persahabatannya Billy kemarin ini bersama Po Alpa yang sudah dilewatin, pelajaran terbesar yang bisa Billy ambil dari sosok Po Alpa itu apa? Apa ya? Kerja keras ya? Ya kerja kerasnya. Mungkin kalau kita lihat Po Alpa memang dia tuh sibuk banget kan. Mungkin kalau menurut Billy kalau misalkan bisa waktunya istirahat gitu loh. Ya yang Billy bisa ambil dari pelajaran hidup Po Alpa, friendly lah, Oma. Dia sama siapapun itu aja sih baik. Cepat nyambung sama siapapun. Ya. Kalau seandainya aku kasih kesempatan Billy bisa mengungkapkan isi hatinya Billy yang belum pernah Billy sampaikan sama Po Alpa, apa yang sebenarnya pengen Billy sampaikan? Apa ya? Apa ya? Bingung, Oma. Iya, pasti kalau disuruh merangkum kata-kata untuk sebuah angan-angan yang banyak kita impikan itu pasti susah ya. Iya berharap tapi balik lagi namanya manusia kan pasti kita akan kembali. Ya berharap sih Mpo waktu itu dikasih umur panjang gitu, karena masih banyak orang-orang yang pengen dihibur sama Mpo, banyak teman-teman yang masih pengen tertawa cerita bareng sama Mpo gitu. Karena setiap Billy ketemu sama Mpo tuh kayak
auranya tuh beda. Dia membuat suasana tuh jadi ya kita ketawa-tawa seru gitu loh. Jadi nggak kosong aja sih Oma, gitu sih. Bill, kita tahu banget bagaimana Billy sebenarnya adalah punya hati yang sedih, tapi aku bilang Billy hebat loh. Ya, yang aku sering lihat di beberapa tayangan dan itu aku lihat sendiri, Billy itu pasti selalu mengambil bagian untuk penghormatan terakhir. Ya, membantu menguburkan sahabat, teman-teman dekatnya Billy. Itu yang kayaknya ketulusan hati seorang Billy juga yang harus banyak dicontoh oleh semua manis yang ada di rumah. Ya. Dan Bill itu buat sebagian mata mungkin orang masih belum memberikan ada nilai, tapi kalau aku selalu ngelihat ketulusannya Billy ya sama seperti kakaknya, ya. Jadi Billy saling mengagumi Po Alpa, begitu juga dengan Po Alpa. Bahkan Bill, ini pada saat kemarin ini kan banyak sekali ya, dan Billy langsung ambil bagian itu. Memang udah janjian sebelumnya atau bagaimana? Yang pertama yang Billy harus tekankan adalah ini sebenarnya hal yang biasa Oma. Ketika sanak saudara, tetangga yang kita kenal, kerabat atau siapapun ketika meninggal, kalau bukan orang-orang sekitar kita yang nguburin siapa lagi Oma? Ya. Apalagi kan sosok Po Alpa yang Billy kenal kan memang ya lumayan dekat sama Billy, terus juga sering cerita. Kalau dibilang keinginan, pasti keinginan sendiri, karena memang Billy udah terbiasa untuk nguburin sanak saudara, tetangga dan lain-lain seperti itu loh. Karena memang Billy beranggapan kalau misalkan kita melakukan hal seperti itu ya pasti balik lagi, nanti akan dibalas sama Allah. Dan Billy berpikir ketika nanti siapapun dari keluarga Billy atau Billy ketika dari sanak keluarga yang meninggal kita anterin, akan kembali lagi ke keluarga Billy seperti itu. Bahkan ya waktu dulu kan dulu tuh tinggal di Cipinang banyak banget tetangga-tetangga, karena kan kita kan setiap hari kan pasti ada yang meninggal aja kan, bahkan setiap detiknya gitu loh. Ya kalau dulu di Cipinang banyak banget orang yang meninggal loh. Aku kan dulu anak musola gitu, sering sholatin, bawa pikul jenazah. Dulu kan kalau ada yang meninggal cuma jalan kaki, nguburinnya jauh gitu, jalan nguburin mikul gitu. Terus kalau ngeliat itu waktu SMP, kalau orang-orang pada dikubur tuh dari dulu sampai detik ini sampai Po Alpa, ya Allah nanti gue bakalan kayak gitu nih, gitu. Iya pasti kan kita akan meninggal. Jadi entah kapan kita nggak ada yang tahu. Yang Billy ambil itu adalah ya semua orang pasti akan kembali. Iya. Ya. Tapi justru kemarin ini netizen ya dikagetkan dengan kemunculan suara yang mirip Po Alpa katanya. Coba kita dengerin, kita lihat tayangannya ini. Oke, ini videonya menjadi viral. Billy tahu nggak itu? Iya tahu, dari siapa tuh, Anwar. Bang Billy. Oh, Mami Dewi kali gitu. Terus Billy telepon Mami Dewi. Tahu lo lama aja itu mah. Mami langsung di samping Anwarnya. Masa sih tadi awalnya kaget tuh. Telepon Mami ngomong gak sih? Enggak sih, kata Mami gitu. Nggak tahu itu mah. Teknis kali. Iya itu mah. Apapun itu ya pokoknya semua doa yang baik aja lah ya. Iya itu mah enggak lah. Tapi ini udah seminggu lebih ya, Bang Billy juga kehilangan Po Alpa. Tapi udah sempat mimpiin Po Alpa belum? 1 kali mimpiin. Dan semenjak Po Alpa meninggal tuh Billy kan ya sedih, ya pasti sedih. Tidur juga parah, tidurnya pagi. Kebayang-bayang mulu. Karena kan Billy tidur tuh mukanya Po Alpa, karena kan tatap-tatapan nama Billy tuh, Po Alpa di dalam tuh gelap gitu. Karena kan sempit kan, dan untuk badan Billy aja, Billy tuh gini udah mau kram, Billy tahan aja dah gitu. Udah kan suruh dibuka